لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Rombongan jamaah dari Indonesia. Masya Allah, semua hasilnya negatif dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu nanti musolahnya berbeda. Musolahnya bisa di sini ataupun yang di 21 sana juga bisa. Assalamualaikum sedekah sabilillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menginfokan, alhamdulillah jamaah yang merupakan kedatangan tanggal 6 Desember pada hari ini tanggal 10 jam 7.30 kami oleh Allah diberi izin untuk bisa masuk ke Raudhah. Semoga yang menonton oleh Allah juga diberi kemudahan, diundang menjadi tamunya Allah dan tamu Rasulullah, bisa beribadah di Raudhah yang merupakan taman dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barik lil hujjaji wa zuwari fiz zadi wan nafaqah waqdi ma wajabta alaihi minal haji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan
keselamatan, kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah yang saat ini sedang melanda dunia. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebuah ibrah, pelajaran, kemudian tafakur untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mengangkatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabah yang sedang melanda dunia pada saat ini sangat berdampak kepada kita sebagai pengusaha, sangat berdampak kita kepada seluruh sektor ekonomi, dan berdampak juga kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang namanya peribadatan. Di antaranya kita sedang menyaksikan dan kita sering melihat bahwa dampak ini adalah melaju terus, di antaranya kepada calon-calon jemaah haji dan calon jemaah umroh. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdoa dan berlindung, mudah-mudahan kita dijauhkan dari apa yang namanya wabah penyakit COVID-19. Bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang dilanda atau yang saat ini sedang menderita COVID-19, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menyembuhkan dan kembali seperti semula. Bagi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang telah meninggalkan dunia akibat wabah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan memberikan yang terbaik di alam barzahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini. Sahabat-sahabatku, dampak yang paling utama adalah dampak yaitu kepada calon jemaah umroh, yang pada intinya ada mulai dari tanggal 27 Februari 2020 banyak calon jemaah umroh yang tertunda dan harus diberangkatkan. Tanggal 1 November 2020 alhamdulillah Arab Saudi dan Kementerian Republik Indonesia sudah sepakat bahwa visa umroh insya Allah akan dibuka kembali, dan alhamdulillah sekarang sudah dibuka kembali. Pada tanggal 1 November alhamdulillah kami pun juga dari perusahaan PT Dream Tour dan Smart Umroh alhamdulillah sudah memberangkatkan jemaah kepada atau ke Tanah Suci, dan alhamdulillah sudah 2 keberangkatan, bahkan mau 3 keberangkatan sudah menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi regulasi yang diterapkan yang saat ini sedang dijalankan oleh Kedutaan Arab Saudi, yakni bagi jamaah Indonesia atau di luar Saudi Arabia ini adalah berusia 18 tahun sampai 50 tahun. Mohon bersabar dan mohon kita menunggu regulasi ini cepat dirubah kembali, karena banyak jamaah-jamaah yang mau berangkat di atas usia 50 tahun dan di bawah 18 tahun. Mudah-mudahan
secepatnya regulasi ini bisa dirubah. Akan tetapi dampak dari COVID-19 ini adalah yakni di harga kita pasti akan berubah. Harga atau biaya umroh pasti berubah karena di video sebelumnya saya sudah sampaikan ada kebijakan-kebijakan yang harus ditanggung oleh kita sebagai calon jemaah. Kenapa? Karena biaya ini adalah biaya yang sudah disepakati. Yang tadinya sekamar berempat sekarang harus kamar berdua. Kemudian yang tadinya bis diisi 50 sekarang menjadi 25 orang. Yang tadinya pesawat full sekarang setengahnya. Semua ini berdampak kepada biaya operasional di perjalanan dan di hotel. Nah, maka dari itu di video sebelumnya ada yang bertanya kepada kami berapa harga yang disampaikan atau yang diberikan kepada calon jemaah umroh saat ini. Kebetulan kami dari grup Dream Tour, yakni dari mitra dari Dream Tour yang bernama GHI atau yang disebut grup Haji Iin. Nah, saya sudah bermusyawarah dan mensepakati berapa kisaran biaya yang akan diberikan kepada calon jemaah umroh yang berusia 18 tahun dan 50 tahun. Saya akan jelaskan di sini dan saya akan sampaikan. Terima kasih yang sudah memberikan komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang memberikan pertanyaan berapa harga dan lain sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberangkatkan Anda ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada regulasi atau biaya kisaran yang saya akan sampaikan di sini ada dua program atau ada dua keadaan. Yang pertama adalah di sini ada yang disebut di katalog ini tentang Mekah Peace Umroh. Artinya jamaah ini dari Cengkareng langsung ke Jeddah. Jadi insya Allah kita akan memakai dua pesawat. Artinya ada dari Saudi Airlines dan Lion Premium. Kan tetapi saya akan sampaikan di sini by Saudi Arabia. Nah, di sini katalog ini kalau Mekah Peace artinya jamaah dari Indonesia menuju Jeddah dan dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, akan tetapi ada beberapa ketentuan bahwa setelah datang ke Jeddah kemudian ke Mekah tidak langsung kita ini menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi kita akan dikarantina selama 72 jam. Nah, makanya di situ ada pembayaran yang harus disepakati dan wajib dilaksanakan karena mikotnya kita berada di Mekah atau di Tanim atau Masjid Aisyah, maka kita wajib membayar dam karena mikotnya sudah melewati mikot. Nah, ya, jadi mikotnya di Mekah. Nah, di situ ada kenaan biaya juga untuk membayar dam. Nah, selanjutnya kita mohon maaf di sini saya jelaskan.
Nah, yang pertama adalah biaya di ini yang langsung ke Mekah dulu. Harganya kisaran antara 29 juta. Nah, ini Mekah, hotel Mekahnya kita berada di Azka As-Sofa. Kemudian di Madinahnya kita ada di Nuzul Munawwaroh. Azka As-Sofa itu jaraknya 300 meteran dari Masjidil Haram. Nah, kalau Nuzul Munawwaroh ini sekitar 200 meter ke halaman Masjid Nabawi. Nah, di sini harganya adalah 29 juta. Nah, 29 juta ini kita tambahkan dengan biaya perlengkapan. Jadi biaya perlengkapannya berapa? Biaya perlengkapannya adalah 1.250.000. Nah, ya. 1.250.000. Kemudian yang selanjutnya adalah ada biaya PCR dan karantina. Biaya PCR dan karantina itu sekitar 3 juta. Ya. Ini untuk di Indonesia pulang pergi. Ya. Jadi selama 1 hari kita ada di karantina Jakarta atau di hotel, maka ini kisaran biayanya adalah 3 juta rupiah. Kalau kita jumlahkan 29 tambah 1.250.000, kemudian ditambah 3 juta. Nah, itu. Jadi totalnya adalah ini 9 tambah 1 10 13. Nah, berarti di sini 13, kemudian sekitar 33.250.000. Jadi total yang harus dibayar kalau pakai Azka As-Sofa dan Nuzul Munawwaroh harganya adalah 33.250.000 rupiah. Nah, ini kisaran di hotel Azka As-Sofa dan Nuzul Munawwaroh. Selanjutnya kalau kita misalkan mau hotelnya di Marriott, nah Marriott, kemudian hotel di Madinahnya kita pakai Rup Hotel, maka biayanya adalah 31.250. 31.250 tambah 1.250 tambah 3 juta. Nah, jadi penambahan dari biaya ini adalah 4.250. Jadi 31.250 tambah 4.250 berarti kita harganya kalau kita pakai Rup Hotel di Madinah kemudian Marriott di Mekahnya, maka jumlahnya adalah 35.500 rupiah ya. Jadi 31.250 tambah 4.250 berarti 35.500. Itu biayanya. Kemudian kalau kita misalkan pakai Mekah Hotel kemudian Raudah Royal Inn, maka harganya 31 juta. Nah, ini tinggal ditambah 4.250. Jadi 35.250.000 rupiah. Itu adalah kisaran harga yang akan diberikan kepada calon jemaah umroh. Kemudian kalau kita pakai hotelnya Movenpick, nah, kisarannya 32 juta. Nah, ini kalau pakai Swiss Almacom 32.250, tinggal tambah 4.250 ya. 3 jutanya untuk PCR, karantina di Jakarta, kemudian 1.250-nya untuk perlengkapan. Nah, nanti saya akan jabarkan di sini ketentuannya. Kemudian kalau misalkan ini pakai Movenpick ya.
Nah, di sini harus dicatat ini, sahabat-sahabatku calon jemaah umroh, Anda harus membawa catatan atau nanti di video ini Anda putar ulang terus, kemudian catatan di daerah ini. Nah, ini saya akan bacakan harga paket tidak termasuk PCR ya. Jadi yang 31 juta, yang 29 juta itu belum termasuk PCR. Nah, dan hotel karantina sebelum keberangkatan dan kepulangan. Jadi kita ini akan dikarantina dulu sebelum berangkat, kemudian sesudah berangkat kita akan dikarantina di Jakarta. Kemudian kalau yang ke Mekah dulu, ini harus bayar biaya dam. Ini di luar ya, jadi tidak termasuk. Nanti damnya bisa dikondisikan di Saudi. Kalau sekitar 350 real dikali real pada saat itu tinggal berapa. Ini yang ke Madinah, yang ke Mekah dulu. Kemudian biaya pembuatan paspor ini sudah jelas, vaksin meningitis, perlengkapan umroh. Nah, jadi 1.250.000 kita ditambahkan 1.250.000 untuk biaya perlengkapan. Kelebihan bagasi sesuai ketentuan penerbangan, tur makan minum tambahan di luar program, telepon dan lain sebagainya, ini bisa ini yang seperti biasa. Nah, pendaftaran dan persyaratan usia 18 sampai 50 tahun dalam keadaan sehat dan negatif COVID-19 serta tidak mempunyai resiko penyakit bawaan seperti darah tinggi, serangan jantung, sesak napas, diabetes, kerusakan hati, jantung koroner, hamil, dan lemah imunitas. Nah, kemudian paspor dengan masa berlaku tidak kurang 12 bulan sebelum jadwal keberangkatan. Ini sudah biasa. Nama di paspor 2 kata, contoh Muhammad Ali. Kemudian pas foto 4x6 berwarna, background putih dengan fokus wajah 80% sebanyak 2 lembar. Ini bisa dicatat sahabat-sahabatku, apa saja persyaratannya, saya tidak usah dibacakan. Kemudian hal-hal yang penting harus diperhatikan jemaah. Hotel transit 1 malam sebelum keberangkatan dan tes PCR dikoordinir oleh Dream Tour maupun Mandiri untuk PPU untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat ya dan siap untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah melakukan PCR di hotel transit, jemaah dilarang keluar kamar untuk menghindari kontak dengan orang lain. Selama karantina setelah jemaah tiba di Arab Saudi, jemaah diwajibkan untuk tetap di kamar masing-masing dan dilarang untuk keluar kamar, baik untuk berkunjung ke teman kamar dan lain, kemudian maupun keluar di area kamar. Jamaah tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama di Arab Saudi, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan dilarang berkumpul-kumpul. Mempersiapkan segala keperluan pribadi yang digunakan selama perjalanan umroh, kemudian alat komunikasi HP yang sudah dilengkapi dengan paket internet roaming, kemudian roaming internasional yang sudah aktif. Nah, obat-obatan pribadi, jemaah diharapkan membawa makanan tambahan untuk persediaan pribadi selama di karantina di Jakarta dan di Saudi. Nah, bersedia menerima apabila ada perubahan program yang diakibatkan perubahan kebijakan dari pemerintahan Saudi. Itu adalah syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Silakan sebelum ditutup video ini Anda bisa screenshot ini persyaratannya. Anda tinggal ditonton di video ini, kemudian kasih komentar, kasih pertanyaan, silahkan, dan Anda jangan segan-segan untuk mengkritik dan memberikan masukan kepada kita. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang menyukai suguhan paket ini, silahkan Anda tekan subscribe, kemudian like, kemudian komentar, dan berikan pertanyaan.
dan share kepada teman-teman Anda yang akan menjalankan ibadah umroh pada saat ini. Ini berlaku untuk bulan Januari 2021 ya. Anda tinggal silahkan hubungi kami bagaimana cara pendaftarannya dan bagaimana kita akan menjalankan ibadah umrohnya. Insya Allah di offline atau setelah Anda berkomunikasi dengan kami, insya Allah kami akan arahkan dan akan berikan petunjuk dan arahan bagaimana selanjutnya untuk mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah umroh di 2021. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.